bagian yang penting di manajemen sains. Ya, ini kita akan masuk linear programming. Ini sebenarnya di SMA juga sudah dipelajari kalau saya nggak salah. Tapi nggak tahu di IPS masih ada IPA IPS ya. IPS dipelajari atau enggak? Nah, kita lihat aja lah ya. Nah, tentu kalau kita lihat di sebuah institusi lah ya, atau perusahaan lah ya. Perusahaan itu tentu punya tujuan ya. Misalnya tujuan perusahaan adalah memaksimumkan profit misalnya. Ya. Nah, tentu saja kalau profitnya itu bisa dimodelkan dengan dengan menggunakan fungsi linear. Ingat kemarin ya, yang mau kita maksimumkan bukan revenue, yang mau kita maksimumkan sebenarnya adalah profit. Ya, nah hari ini kita cuma mau lihat aja kalau profit itu bisa dimodelkan dengan apa yang kita sebut sebagai ekspresi linear. Ya. Yang lalu itu fungsi linear. Ya. Nah, kalau profit itu bisa kita modelkan dengan fungsi linear, yang terjadi jalan. Belum dicolok papan tulisnya, sorry. Oke. Kalau bisa dimodelkan dengan fungsi linear lah ya misalnya. Jadi ini quantity lah ya. Katakan ini profitnya. Ya, kalau dimodelkan dengan fungsi linear kira-kira begini lah ya. Nah, logikanya tentu makin banyak barang diproduksi, makin tinggi profitnya. Nah, ya, logikanya begitu ya kalau dia fungsi linear. Nah, tentu tujuan kita tadi apa? Tujuan perusahaan tentu ingin mencari profit sebesar mungkin ya, maksimumkan profit. Nah, kalau kita mau maksimumkan profit, kalau kita lihat ini fungsi profit kita, ya tentu ya makin tinggi makin besar kuantitas ya makin besar profitnya gitu. Nah, tapi satu hal harus dicatat ya, ketika kita ingin memaksimumkan profit, nah ketika memaksimumkan profit ini ada batasan-batasan tertentu ya. Nah, di sini ada batasan atau yang kita sebut kendala. Ada kendala-kendala tertentu ketika memaksimumkan profit ini. Nggak bisa misalnya kita produksi sebuah produk itu sebanyak-banyaknya, itu nggak bisa. Ada banyak kendala di sini ya, mungkin dana yang terbatas. Itu salah satu. Nah, kalau kita mau memproduksi buah produk, nah, tentu ada dana yang dilibatkan di sana. Nah, tentu biasanya dana terbatas. Nah, sehingga nggak mungkin Q-nya ini kita produksi sebanyak mungkin. Kalau dananya pun ada, misalnya dana tak berhingga, ya, seperti Crazy Rich yang punya dana tak berhingga. Oke, dana tak berhingga ya, tapi ada yang membatasi lagi. Waktu nggak memungkinkan, ya. Kalau dana pun kita punya, ya nggak terbatas, ya waktu kita terbatas, ya biasanya produksi itu harus dilakukan dalam tenggat waktu tertentu, ya. Kalau ini pun enggak, ya masih banyak lagi ini yang membatasi ini, misalnya peraturan pemerintah, ya tentang ketenaga kerjaan misalnya. Peraturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan itu membatasi ya bahwa seseorang hanya boleh bekerja sekian jam dalam 1 minggu ya dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita ingin memaksimumkan profit ya banyak kendala yang harus kita perhatikan di lapangan ya, misalnya dana yang terbatas, waktu yang terbatas, peraturan pemerintah yang harus kita ikuti dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita memaksimumkan profit, nggak semudah itu ya. Nah, hari ini kita akan coba
pelajari, kita coba diskusikan sebuah teknik matematika, ya, sebuah model matematika, katakan, yang berurusan dengan ini ya, memaksimumkan atau meminimumkan, tentu maksimumkan profit misalnya, atau minimumkan cost dengan adanya keterbatasan tertentu, ya. Itu yang coba kita pelajari hari ini. Nah, dengan catatan bahwa fungsi yang ingin kita maksimumkan itu adalah fungsi linear, ya. Nah, ingat tadi, yang ingin kita maksimumkan fungsinya dalam bentuk seperti ini, atau yang ingin kita minimumkan fungsinya dalam bentuk seperti ini. Oke, nah hati-hati kalau ini tidak ada batasan, maka ya semakin besar Q, ya, kalau fungsinya seperti ini, fungsi linearnya, semakin besar Q, semakin besar profitnya misalnya. Kalau ini fungsinya adalah fungsi cost di sini misalnya, fungsi cost ini, enggak ya, kebalik ya, fungsi cost juga hampir sama ya. Bentar, ini nggak benar untuk fungsi cost. Masa makin banyak yang diproduksi, costnya makin rendah? Oh, benar. Ya, nah mungkin fungsi cost kayak begini. Gimana? Nah, misalnya jalan begini, fungsi cost. Dan fungsi cost tentunya kalau bentuknya seperti itu, tentu kalau kita mau minimumkan cost, mudahnya ya nggak usah produksi di sini kalau ada kendalanya. Ya, kalau kita produksi nol kuantitas, dia akan cost-nya juga akan, ya, tapi ada kendala-kendala tertentu, misalnya sebuah pabrik kalau dia tidak memproduksi, gimana dia bayar gaji? Dia harus memproduksi satu produk sebesar tertentu, ya, sebesar sekian unit yang tertentu, nggak mungkin dia nggak produksi, ya. Ada akibatnya kalau dia nggak produksi, dia nggak dapat revenue-nya nggak ada. Kalau revenue-nya nggak ada, dia nggak bisa bayar pegawai misalnya. Atau kalau satu barang suatu saat, satu periode waktu tidak diproduksi, barang itu akan hilang di pasaran. Kalau barang hilang di pasaran, ketika barang itu diproduksi lagi akan lebih sulit memperkenalkan ke pasar lagi. Orang sudah market udah nggak percaya karena barangnya kadang ada, kadang nggak. Ya. Orang akan mencari alternatif pengganti barang tersebut, ya. Itu kalau kita perhatikan, ya. Nah, jadi perhatikan bahwa kalau tidak ada batasan, ya, kalau kita mau maksimumkan profit, ya buat aja produk sebanyak mungkin, nggak ada masalah. Kalau nggak ada batasan itu, demikian juga untuk cost, ya. Kalau nggak ada batasan, ya tentu ya nggak usah produksi, habis perkara costnya nol, ya. Nah, tapi di lapangan persoalan tidak sesederhana itu, ya. Banyak banyak kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, yang di sini kita anggap sebagai kendala, walaupun sebenarnya misalnya di lapangan itu bukan kendala besar, gitu ya. Di model kita ini apa yang kita anggap sebagai kendala, ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba diskusikan bagaimana memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu, ya. Sesuatunya itu fungsinya fungsi linear, kita akan lihat dua variabel dulu. Nah, kemudian dengan adanya keterbatasan tertentu, adanya kendala-kendala tertentu, ya. Di sini di literatur kita misalnya disebut sini dana yang terbatas, ya. Raw material itu bahan dasarnya yang terbatas, ya, tenaga kerjanya dan lain sebagainya, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kita lihat mulai dengan menggunakan contoh ini persoalan yang ada di lapangan. Oke, ini satu bisnis pertanian, ya, mempunyai 6.000 acres, ya, boleh dilihat konversinya acres gimana supaya gampang, ya, barangkali dalam satuan kita mempunyai 6.000 hektar, ya, mempunyai 6.000 hektar lahan yang bisa ditanami, apakah ditanami jagung, ya, lahannya cocok untuk jagung dan cocok untuk kedelai. Jadi ada dua
dua produk yang mau kita lakukan di sana ya. Kita mau menanam jagung atau kita mau menanam kedelai. Jadi setiap setiap hektar jagung ya, dia memerlukan 9 galon pupuk ya, 9 galon pupuk, dan setiap hektar itu membutuhkan waktu 3/4 jam untuk manennya ya. 9 galon itu 1 galon sekitar 4 liter ya, itulah kira-kira. Kemudian setiap ekor di situ ya, dari soybean dia memerlukan pupuk sebesar 3 galon, dan untuk manennya perlu waktu 1 jam. Oke. Nah, pertanian ini punya pupuk sekitar 40.500 galon, jadi pupuknya terbatas. Hanya ada 45.500 galon, dan paling banyak 5.250 jam untuk manen ya. 5.250 jam untuk manennya. Nah, sekarang kalau keuntungan per hektar itu diperkirakan adalah $60 untuk, sebenarnya terlalu murah ya, per ekor lah cocoknya ya. Profit per ekor itu sekitar $60 untuk jagung dan $40 untuk untuk kedelai. Pertanyaannya, berapa bagian dari lahan itu yang mestinya ditanami oleh jagung dan berapa bagian dari lahan itu yang harus ditanami dengan kedelai. Nah, jadi persoalannya sekarang kita punya lahan sebesar 6.000 ekor yang akan kita tanami dengan jagung dan kedelai ya. Jadi barangkali ya kalau kita gambarkan mungkin begini ya, kalau lahannya ideal ya, mungkin lahannya nggak seideal itu. Kita punya lahan kira-kira begitu. Oke, ini luasnya 6.000 ekor. Oke, dan sebagian lahan ini saya nggak tahu ya, kita buat aja begini. Yang ini kita mau tanami jagung, dan yang ini kita mau tanami kedelai. Nah, data kita tahu ya, profit untuk jagung yang kita tahu, profit ini jagung itu tadi berapa? 60 ya, 60 per ekor. Dan untuk kedelai ya, itu berapa tadi? 40 per ekor ya, gitu. Ya, kita lihat lagi. Tuh, 60 untuk corn jagung, soybean itu kedelai tadi ya. Kemudian itu untuk profitnya. Kemudian material yang terbatas ya, ada material untuk ini, kita punya material yang terbatas. Dalam hal ini materialnya adalah pupuk yang terbatas. Oke, jadi tersedia berapa tadi? Pupuknya tersedia, kita lihat angka-angkanya ya, 40.500 galon. Ya, tersedia 40.500 galon. Nah, semana? Ini ya, 40.500 galon. Nah, tentu pupuk ini sebagian dipergunakan untuk pupuk apa? Jagung ya. Tanaman jagungnya kita pupuk, dan jagung itu butuh berapa? Dan sebagian dipergunakan untuk kedelai. Nah, tentunya ya. Nah, kita lihat sekarang. Jagung butuh berapa itu? Setiap ekor butuh 9 galon ya. Dan untuk kedelai setiap ekor butuh 3 galon. Jadi itu informasinya sekarang kita kumpulin ya. Jagung butuh 9 galon.
per ekar. 9 ya. Kemudian kedelai butuh 3 galon per ekar. Nah, ini juga ada yang terbatas waktu kerja, waktu panen, ya. Ini berurusan dengan panen. Tersedia. Tersedia berapa kita lihat? Tersedia waktu panennya 52-50 jam. Jadi 52-50 jam. Kemudian untuk jagung, jagung ini panennya lebih cepat dia mestinya, karena besar-besar ya. Jagung itu perlu 3/4 jam per ekar ya. Jadi jagung perlu 3/4 jam per ekar. Nah, kemudian kedelai ini biasanya lebih lama tentunya. Ya, kalau kita tahu pohon kedelai dari mana. Kedelai berapa tadi? 1 jam. Nah, kita kumpuli 1 jam. Nah, per ekar. Nah, persoalan kita adalah sekarang, ya, persoalan kita adalah berapa bagian yang harus kita tanami jagung, berapa ekar di sini ya, yang ditanami jagung berapa ekar, dan berapa ekar di sini yang harus ditanami kedelai, agar profit yang diperoleh ya itu sebesar mungkin. Oke, nah ini biasanya kita modelkan ya, dan asumsinya profit adalah linear, kemudian semuanya linear ya, materialnya linear, hubungannya semuanya linear, kemudian waktu juga linear asumsinya ya. Nah, sekarang kita modelkan ini ya. Kita catat dulu yang penting-penting. Sebaiknya yang sejenis itu dikumpuli informasinya ya, yang sejenis di mana nih? Di apanya ini? Di tematik ya, di soal tematiknya ini dia nggak dikumpuli jadi satu. Jadi tugas kita adalah mengumpulinya jadi satu. Ya. Kita kumpulkan jadi satu ya, supaya dia mudah diurus ya. Nah, sekarang kita lihat profit ya. Jadi sekarang saya katakan aja ini variabel yang kita gunakan, terserah variabel apa yang mau kita pergunakan ya. Mungkin di buku pakai FC, kita pakai FC lah ya. Ini kita pakai jagung, ini kita pakai kedelai. Jadi J adalah luas jagung, ya, luas lahan yang ditanami oleh dengan jagung, dan K itu adalah luas lahan yang ditanami dengan menggunakan apa? Kedelai ya. Jadi J ini adalah luas lahan yang ditanami jagung, gitu ya. Dan K tadi apa ya? Oke, K adalah luas lahan yang ditanami kedelai. Oke. Ada yang lupa di sini satu. Oke. Nah, kita lihat nih ya. Kemudian oke, bentar. Nah, kita lihat profit dulu ya. Profit ya. Jadi profitnya jadi kalau profitnya kita katakan aja P ya. Ini tentu sebagian datang dari jagung ya. Sebagian datang dari kedelai. Gitu. Jadi untuk jagungnya berapa nih? 60 ya. Jadi profit yang jagungnya setiap ekar itu akan menghasilkan 60, dan untuk kedelainya setiap ekar akan menghasilkan 40. Jadi ini yang mau kita maksimumkan. Kita mau maksimumkan ekspresi ini, ya, ekspresi linear itu. Kalau nggak dibatasi ya tadi terserah aja. Ya, kalau nggak dibatasi, terserah mau berapa ekar jagung dan berapa ekar kedelai. Ya. Tapi ini terbatas ya, ini urusan pupuk terbatas nih. Nah, pupuk nih bilang apa nih? Paling banyak 40.500 ya.
40.500 galon pupuk. Oh, ini cuma ini 40.500. Tentu yang 40.500 ini sebagian dipergunakan untuk mupukin jagung, sebagian untuk mupukin kedelai ya. Nah, yang jagung dia butuh 9 galon. Jadi di sini ada 9. Yang kedelai dia butuh 3 galon. Jadi dapat hubungan itu ya, bahwa 9J tambah 3K lebih kecil atau sama dengan 40.500. Ini tidak harus sama dengan di sini ya. Tidak harus sama dengan, karena mungkin pupuknya nggak habis kita pergunakan. Ya. Oke, terus kalau kita lihat ini waktu panen yang tersedia, begitu juga ya. Waktu panen yang tersedia paling banyak 52-50 jam. Jadi ini 52-50. Nah, ini sebagian dipergunakan untuk panen jagung, sebagian dipergunakan untuk panen kedelai. Jagung perlu berapa itu? 3/4. Ya, jadi di sini kita buat 3/4. Nah, kemudian kedelai perlu 1 jam. Oke. Itu kendala-kendala yang kelihatan jelas. Nah, sebenarnya ada lagi keterbatasan yang nggak kelihatan sebenarnya. Ini luas lahannya cuma 60 ekor. Nah, tentu kalau kita mau maksimumkan profit ya kalau luas lahan nggak terbatas ya ini bisa berapa aja dibuat. Tapi luas lahannya terbatas ini, bahwa hanya ada 6.000 ekor. Yang 6.000 ekor ini tentu, nah ini 6.000 ya. Ini boleh sama dengan, boleh lebih kecil sama dengan, nggak apa-apa. Ini 6.000 semua dipakai atau ada sebagian yang nggak dipakai. Ya. Ini sebagian dipergunakan untuk nanam jagung dan sebagian dipergunakan untuk nanam kedelai. Ya. Nah, jadi sekarang model kita, apa yang disebut dengan model pemrograman linier, oke. Nah, ada dua dia model pemrograman linier ini, ada dua bagian penting ya. Yang pertama itu adalah tujuannya. Apa fungsi tujuannya? Ya, dalam hal ini kita mau maksimumkan profit ya. Yang profit kita ini tadi boleh kita tulis sebagai apa? 60J tambah 40K. Jadi di sini ada 60J tambah 40K. Itu yang mau kita maksimumkan. Nah, tadi kembali ya, kalau tidak ada batasan ya buat aja J sebesar-besarnya, buat aja K sebesar-besarnya, makanya akan menjadi besar. Ya. Tapi ada kendala ya, ada kendala. Yang pertama tadi lahan kita yang terbatas. Yang hampir kita lupakan ini tadi, lahan terbatas ini apa? Tadi lahan yang dipergunakan untuk jagung dan kedelai nggak boleh lebih dari 6.000, orang cuma punya 6.000 ya. Kemudian apa lagi? Ini ya, pupuk yang terbatas. Ini pupuk yang terbatas. Tadi ini 9J tambah 3K lebih kecil atau sama dengan berapa? 40.500 ya. Oke, terus apa lagi, satu lagi tadi? Waktu panen ya. Waktu untuk panen. Untuk panen. Ini juga terbatas. Untuk jagung tadi dia butuh 3/4 jam dan untuk kedelai butuh 1 jam. Nah, ini harus paling banyak berapa tadi? 5.250 jam ya. 5.250. Nah, terus ada kendala ini yang lain ya, bahwa J-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 dan K-nya juga harus lebih besar sama dengan 0.
Ya dalam hal ini kalau J-nya negatif nggak masuk akal ya. Sekian acre negatif acre nggak masuk akal ya. Jadi setidaknya kita nggak menanam jagung atau setidaknya kita tidak menanam kedelai. Jadi ketika J sama dengan 0 itu artinya kita cuma tanam kedelai saja. Ketika K sama dengan 0 artinya kita cuma tanam jagung saja. Kalau J-nya positif maka kita nanam apa? Nanam jagung dan juga nanam kedelai. Nah persoalannya sekarang adalah berapa ini luasnya yang untuk jagung dan berapa yang luasnya untuk kedelai ya agar profitnya menjadi sebesar mungkin. Ya, itu yang mau kita kerjakan. Ya. Nah ini model seperti ini apa yang disebut dengan linear programming ya, atau yang disebut dengan linear programming. Jadi ada dua cirinya di sini, ada dua bagian. Yang pertama itu adalah tujuan dan yang kedua itu adalah bagian kendala. Nah tentu saja ya. Ini kebetulan kita berurusan hanya dengan dua variabel. Ya mungkin di pertanian yang lebih besar lagi ini urusannya bisa lebih dari dua variabel. Misalnya ada yang mau tanam jagung, ada kedelai, ada padi, ada kapas, ada segala macam ya. Jadi variabelnya bisa banyak. Tentu kalau variabelnya bisa banyak itu berakibat juga kendalanya di sini bisa banyak. Ya. Di sini kita punya berapa variabel tadi? Dua variabel. Jagung dan kedelai saja, kendalanya di sini ada 3. Kendala lahan yang terbatas, pupuk yang terbatas, kemudian waktu untuk panen yang terbatas. Ya. Misalnya nanti ada kendala yang datang dari pemerintah mungkin bahwa untuk tata ruang yang baik misalnya, ya nggak boleh kalau punya lahan nggak boleh semuanya ditanami, sebagian harus digunakan untuk misalnya untuk resapan ya, dipergunakan untuk embung air misalnya ya, sekian persen dari lahan harus digunakan untuk embung air misalnya, peraturan pemerintah yang seperti itu belum kita lihat ya. Nah ini yang mau coba kita selesaikan ya. Nah, sekarang kita balik kembali. Kita lihat ini cerita kita. Oke, jadi ini ceritanya, modelnya jadi dalam bentuk seperti ini. Nah ini yang mau kita maksimumkan, ya. Nah gimana cara kita menyelesaikannya? Ya. Nah kalau kita mau menyelesaikan ini, kita harus lihat dulu. Ya, apa yang disebut dengan daerah penyelesaian ya. Nah, kita lihat ya. Daerah penyelesaian adalah daerah yang memenuhi ini. Ini namanya daerah penyelesaian. Oke, kan dibatasi dia. Daerahnya dibatasi oleh ini semua. Nggak boleh lebih dari ini. Oke, nah ini karena ini linear, salah satu cara yang paling mudah adalah ya kita gambarkan daerahnya dulu. Ya, kita gambarkan daerahnya. Kemudian baru kita cari di daerah itu mana yang memaksimumkan 60J tambah 40K. Gitu. Oke, saya barangkali akan gunakan buku ini, nanti kita gambar ya. Gambar saya pasti akan kelihatan jelek gitu. Waduh, gambar bukunya juga. Ya. Inilah yang namanya sebentar. Loh, kok masih banyak yang ini? Yang ketinggalan ini yang terjadi. Ini yang namanya daerah penyelesaian ya, yang warna biru ini. Jadi yang warna biru ini itu yang kita sebut sebagai daerah penyelesaian ya, yang memenuhi ketiga kendala itu ya, memenuhi kendala 9X tambah 3Y sama dengan 40.500, kemudian 3/4X tambah Y sama dengan 5250, kemudian memenuhi X tambah Y sama dengan
6.000. Ya. Oke, dia harus memenuhi ketiga itu. Nah, sekarang itu kira-kira daerahnya ini. Ya. Nampak nggak itu di layar plannya? Nah, ini. Yang biru ini lah ya daerahnya. Jadi kita sekarang mau memaksimumkan, mana tadi? Mau maksimumkan 60x tambah berapa tadi? 40Y ya. Nah, ini. Kita mau maksimumkan 60x tambah 40Y, tapi titiknya cuma boleh berada di daerah ini. Nggak boleh ada yang ada di luar ini. Ya. Titiknya hanya boleh yang ada di dalam ini aja. Titik-titiknya kita pilih. Nah tentu ada tak berhingga titik. Ya. Nah kalau kita nggak menggunakan teknologi matematik yang benar, kita harus mencek tak berhingga titik. Kalau kita mencek tak berhingga titik, nggak pernah selesai-selesai. Oke, nanti kita ceritakan gimana ininya ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan ini dengan grafik ya, solusi dengan grafik. Nah ini kebetulan dua variabel. Kalau dia dua variabel, boleh kita selesaikan dengan menggunakan grafik. Ya. Nah di sini kita buat sumbu dulu. Ya. Nah, sumbunya misalnya J di sini, K di sini, boleh dibalik ya, terserah. Yang sumbu mana mau untuk J, yang sumbu mana mau untuk K itu terserah. Nah, kemudian kita kasih grid kita kira-kira gitulah ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kebetulan dapat 8 ini. Ini saya label aja. Ini 1000 maksudnya ya. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Nah, kemudian 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Nggak harus sama ya. Nggak apa-apa nggak sama. Nah, sekarang kita akan lihat ini kendalanya satu-satu ya. Yang pertama J tambah K ya. Yang pertama J tambah K lebih kecil atau sama dengan 6000. Kita mau cari daerah yang memenuhi J tambah K lebih kecil atau sama dengan 6000. Nah, kalau kita mau mencari ini, maka kita urus dulu. Jadikan aja persamaan dulu. J tambah K sama dengan 6000. Gambarkan garisnya. Gambar garisnya. Nah, nanti setelah itu baru kita pilih mana bagian yang yang memenuhi, yang lebih kecil dari 6000. Mana bagian yang lebih besar dari 6000. Yang penting kita cari dulu yang sama dengan ya. Nah caranya ini mudah aja ya. Kalau J tambah K sama dengan 6000, cari titik potongnya. Kalau kita mau menggambarkan kan mau gambarkan garis lurus, kita perlu 2 titik ya. Jadi titik potong sumbu apa ini? Sumbu K. Mana dia motong dengan sumbu K. Ini terjadi jika J-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau J-nya sama dengan 0, apa ini? K-nya sama dengan berapa? K-nya sama dengan 6000. Maka titik potongnya, ingat JK berarti ini 0, 6000. Nah, ini kita cari titik potong. Sumbu J. Ini K-nya sama dengan 0. Nah, kalau K-nya sama dengan 0, diperoleh J-nya sama dengan 6000. Nah, diperoleh titik berapa ini? 6000,0. Oke, jadi kita punya 2 titik ya. Jadi kita lihat di ini titik 0 berapa tadi? Ini 06000 ya. Oh, sorry. Ini 6000. Ini salah satu titiknya. Kemudian ini salah 2 titiknya di sini. Oke, ini kita gambarkan garis lurus. Ya, mohon maaf lahir dan batin, garis saya label di sini ya. Ini adalah garis
J tambah K sama dengan 6.000. Nah, sekarang kan yang ini, yang terletak di garis ini semua sama dengan 6.000. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, kalau kita mau yang lebih kecil, tes saja. Kita ambil satu titik, ya. Karena ini dibagi dua, ambil satu titik. Ya, misalnya saya ambil titik ini. Titik berapa ini? 1, 2 ya. Masukkan titik 1, 2 kemari. 1.000, 2.000 ya. Maksudnya, kalau ini kan apa? K-nya, J-nya sama dengan 1.000, K-nya sama dengan 2.000. Ambil titik ini sebagai titik kontrol ya. Nah, kita substitusikan kemari. Kalau J-nya 1.000, K-nya 2.000, maka apa yang terjadi? J tambah K, 1.000 tambah 2.000 akan jadi 3.000. 3.000 itu masih lebih kecil atau sama dengan 6.000. Maka yang memenuhi garis yang ini dia. Hanya sampai sini aja ya, nggak ikut yang ini. Kita cuma lihat yang di kuadran 1 saja. Kenapa kita cuma lihat yang di kuadran 1 saja? Karena ini urusannya tadi. Mana dia? Modelnya tadi. Ya, ini dia bilang. J-nya harus lebih kecil, J-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan K-nya harus lebih besar sama dengan 0. Itu artinya kita ada di kuadran 1 saja. Jadi gambarnya yang kita lihat hanya di kuadran 1. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita lihat titik yang kedua. Yang kedua apa ini? Urusannya inilah ya, 9J tambah 3K lebih kecil sama dengan 4.500. Kita mau berurusan dengan itu. 9J tambah 3K lebih kecil atau sama dengan 40.500. Oke. Nah, sekarang sama dengan yang dulu ya. Yang kita cari garis 9J tambah 3K sama dengan 40.500. Nah, kembali ini sama aja, cari titik potong ya. Titik potong sumbu apa? Sumbu K dulu ya, atau sumbu ya nggak apa-apa lah, dengan sumbu K ya. Jadi ini J-nya sama dengan 0. Nah, kalau J-nya sama dengan 0, maka ini kita dapatkan 3K sama dengan 40.500. Berapa K-nya ini? Berapa? 135 ya? Mungkin gitu ya. Oke. Cek ini kerja saya ya. Ini akan berakibat apa titiknya? J-nya sama dengan 0 ya. Titik 0, 13.500. Itunya ya. Oke, terus titik potong dengan sumbu apa? Titik potong dengan sumbu J. Ini terjadi ketika K-nya sama dengan 0. Jadi kalau K-nya sama dengan 0, ini jadinya 9J sama dengan 40.500. Ayo, yang punya kalkulator, J-nya berapa ini? 4.500. 4.500, sepertiga dari ini mestinya ya. Jadi ini titiknya jadi berapa? 4.500,0 ya. Oke, nah sekarang kita lihat di grafik kita. 4.500 ini nih. Tuh titik potongnya satu lagi di mana? Jauh di atas sana ya. 13.000 sekian tuh kira-kira ada di sini lah. Nah, saya turunkan dulu ininya. Walah. Ya pokoknya ada di atas sana lah ya. Jadi garisnya gini nanti. Walah, Mak. Ini susahnya kalau metode grafik ini. Jadi aku tidak sih. Saya gambar ulang ya. Ini
pertama tadi. Yang kedua sekarang kita pakai warna biru ya. Mungkin gitu lah ya. Nah, gitu. Jadi ini gambar dari siapa? 9J tambah 3K sama dengan 40.500. Tuh garisnya. Nah nanti boleh dicek lagi ya titik. Gunakan aja ini titik 12 ini lagi. Yang kebetulan dia ada di area ini. Gunakan aja ini. Kita masukkan kemari. J-nya 1 jadi 9, K-nya 2 jadi 6 ya. Jadi 9 tambah 6, 15. 15 tentu lebih kecil dari 40 ya. Jadi daerahnya daerah yang ini. Nah. Oke. Terus ini ke atas ini ya. Itu daerah yang memenuhi 9J tambah 3K lebih kecil sama dengan 40.500. Di sini ada titik potongnya tentunya. Nah, ini penting ini nanti titik potongnya. Oke, yang ketiga mana nih? Saya ambil warna yang lain lagi. Merah, biru, apa yang nampaknya? Oke, sekarang yang kita urus berapa tadi? 3/4 ya. 3/4 J tambah 1K. Sekarang 3, waduh warnanya sama ya. Hijau ya. Oke. Oke, jadi ini urusan siapa? 3/4 J tambah 1K lebih kecil atau sama dengan berapa tadi? 5.250. 5.250. Oke, sama aja nih, cari aja nih titik potong. Dengan sumbu apa tadi? Sumbu K, ini ketika J sama dengan 0. Ya, kita peroleh K sama dengan 5250. Jadi kita peroleh titik 0, 5250. Nah, kemudian titik potong dengan sumbu J. Ini ketika K-nya sama dengan 0. Jadi kita peroleh 3/4 J sama dengan 5250. Berapa J-nya ini? 7.000. 7.000. Pas. Iya. Soalnya 4 kali 5.250, 21.000. Oh ya, oke, bagi 3 jadi 7.000. Oke, jadi di sini kita peroleh titik berapa? 7.000,0. Nah, sekarang kita lihat di grafiknya. Kita punya titik 7.000,0 ya di sini. Nah, terus kita punya titik satu lagi siapa? 0,5250. Kira-kira di sinilah ya, 0,5250. Nah, kemudian kita gambarkan ini garisnya. Oh, kok lewat situ? Nggak ada jaminan lewat situ ya. Ini makanya agak susah deh. Lihat yang ada di buku ya, yang lihat yang ada di gambar saya ini. Yang gambar saya ini agak ngaco. Nah, mungkin kira-kira begitulah ya. Di sini ada titik potongnya. Oke, ini garis berapa tadi ini? 3/4 Y tambah 1K sama dengan 5250. Kembali lagi nanti cek ya dengan gunakan titik 12 ini juga ya. Buat titiknya boleh ganti-ganti titik ceknya ya. Ini kalau kita masukkan J-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 2, maka ini berapa ini? 1J 3/4 tambah 2, 2 3/4 ya, jadi 2.750 ya, tentu lebih kecil dari 5.250. Maka daerahnya daerah ini. Nah, oke.
Maka daerah yang memenuhi ketiganya adalah yang dapat 3 warna. Yang dapat 3 warna itulah di dalam apa? Literatur kita ini daerah ini, ya. Yang dapat 3 warna. Oke, dah. Nah, setelah itu kita perlu cari apa? Perlu cari titik potong, ya. Jadi ada 3. Ini titik potong ini daerahnya kan ini, ya. Yang ini masuk, ini sudah kita ketahui titiknya. Ini titik 0,5250. Yang ini juga sudah kita ketahui ini titiknya. Ini titik 0 berapa ini tadi? Titik 4.500 kalau saya nggak salah tadi. Ya. Nah, kita perlu cari 2 titik ini. Ya. Oke, jadi saya gambarkan gini tadi, ya. Gambarkan, setelah digambarkan, oke, daerahnya itu kira-kira kayak gini potongan kue kita, ya. Itu ya, kira-kira gitu ya potongan kue kita. Ini tadi titik 4.500, ini titik 52, ini 0,5250. Nah, sekarang kita cari titik ini. Oke, titik itu kalau kita lihat di sini, titik potong antara yang biru dengan yang merah. Jadi kita harus selesaikan ini. Ya. Yang ini jadi titik potong antara yang biru dengan yang merah tadi, ya. Yang merah berapa ini? J tambah K sama dengan 6.000, ya. Kita lihat antara J tambah K sama dengan 6.000 dengan yang hijau, ya. Yang hijau 3/4 J tambah 1K, ya. 3/4 J tambah 1K sama dengan 5250. Gitu. Selesaikan aja lah, ya. Dengan substitusi, ya. Dari sini kita peroleh apa nih? Mungkin K, ya. K itu adalah 6.000 dikurang dengan J. Oke. Dari persamaan kedua ini, jadi 3/4 J tambah K, ya. Tambah 6.000 kurang J sama dengan 5250. Jadi apa jadinya ini? Minus 1/4 J sama dengan minus 750. J-nya sama dengan 3.000. K-nya sama dengan 3.000, ya. Kalau gitu. J-nya 3.000 substitusikan kemari. K-nya sama dengan 3.000. Jadi titik ini adalah titik 3.000, 3.000. Oke. Itu titiknya, ya. Titik yang satu lagi nih. Itu juga perlu kita cari, ya. Itu tadi siapa? Titik potong. Antara mana dengan mana itu? Kita lihat lagi di sini, ya. Antara biru dengan merah. Biru berarti 9J tambah 3K. Sama dengan ini kalau saya nggak salah, ya. 500. Kemudian yang merahnya J tambah K sama dengan 6.000. Dari sini kita peroleh K sama dengan 6.000 kurang J, ya. Dari sini jadinya apa? 9J tambah 3 kali 6.000 dikurang J akan sama dengan 40.500, ya. Ini dari sini. Jadi berapa ini jadinya? 9J kurang 3J jadi 6J, ya. Ditambah 18.000 sama dengan 40.500.
500. Jadi 6J berapa? 22 ya? 22.500. 500. Oke, J-nya 3.750. 3.750. Maka titiknya berapa nih yang kita peroleh? Adalah, loh, itu baru J ya? K-nya berapa nih kalau begini? Supaya dapat 6.000. 2.250 ya? Oke, jadi titiknya J-nya 3750 dan K-nya 2250. Jadi sekarang titik ini siapa nih? Ya, mana? Nggak usah ke sana lah, ke sini lah. Ini tadi berapa? J-nya berapa tadi? 3750. 2250. Oke. Itu perlu ya. Nah, sekarang yang paling penting optimal ya. Jadi saya katakan gini aja ya. Ini sudah dibuktikan secara matematik bahwa nilai optimal dari fungsi tujuan nilai optimal itu bisa maksimum, bisa minimum ya. Nilai optimal ini boleh max atau min dari fungsi tujuan terjadi di sudut-sudut daerah penyelesaian. Oke, itu nilai optimalnya. Terserah mau nilai maksimumnya atau nilai minimumnya, ya. Itu terjadi di titik sudut. Makanya tadi perlu kita hitung titik sudut. Nih ya, kita perlu cari titik sudutnya. Ingat titik sudutnya ada 5 ini. Ini sebenarnya satu lagi di sini nih, titik 0,0. Ini adalah yang kita sebut sebagai daerah penyelesaian. Oke, itu kita sebut sebagai daerah penyelesaian. Oke, jadi sekarang kita hitung fungsi tujuannya. Jadi sekarang lihat fungsi tujuan. Itu apa tadi? P-nya sama dengan 60J tambah berapa? 30 ya? 30 apa 60, 40? Nah, 40K ya? Nah, ini 40K. Oke, nah sekarang kita lihat titik-titiknya. Di titik 0,0, kita lihat nilainya, P-nya tentu berapa ini? 60 kali 0 tambah 40 kali 0 sama dengan 0. Oke, di titik mana lagi tadi? Titik ini ya, 4500 0. Ya, titik ini kita masukkan, titik 4500 0. Maka P-nya berapa ini? 60 kali 4500 tambah 40 kali 0. Berapa itu? Gitu. Kira-kira. Betul nih itu. Yang punya kalkulator ayo coba dicek. 6 kali 45 itu sama dengan 3 kali 90. Jadi 270 ditambah nolnya 3 ya. Jadi 270.000. Oke. Terus mana lagi? 3750, 2250 ya. Titiknya 3750, 2250. Ini 60 kali 3750 tambah 4 kali 2250. Berapa tuh?
saya ingat ini 3000. Saya ngerjakan yang gampang aja dulu. Ini P-nya kan sama dengan 60 kali 3000 tambah 40 kali 3000. Ini sama dengan 100 kali 3000, jadi 300.000. Nah, gampang. Satu lagi, 0,5250 ya. Titik yang terakhir ini, ya 0,5250. Maka P-nya 60 kali 0. Ups. Apa yang terjadi? Marah. Oke. Tambah 40 kali 5250. Ini 210 ya. Kayaknya 250 kali 4 1000 ya. (200) tambah 10.000. Oke. Yang ini berapa nih jadinya nih? 234.000. Ini 315, Pak. ayo yang mana yang betul? 315, Pak. 340. Hah? 40 Prof. Oh, ini 40 ya? Ini? Ya, Pak. Oke. Sorry, berapa ini jadinya? 315, Pak. 15. Jadi yang paling besar mana ini? Ini ya? Ini maksimum. Oke. Jadi agar profit maksimum sebaiknya apa itu kesimpulan kita? Jadi agar profit maksimum kita tanam jagung berapa? Seluas ini ya, mana ini? 3.750 hektar, dan kita tanam kedelai seluas 2.250 hektar dengan profit maksimum sebesar berapa? 315.000 dolar. Nah, itu kira-kira ya. Ini kalau untuk soal ujian mantap juga ini. Satu soal aja udah 1 jam ini. Mantap ini. Oke? Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Yo, mana dia? Udah dicatat ya? Oh iya, storing.
Oke. Nah, kalau ini sudah oke, ntar saya simpan dulu nih ya. Oke. Sekarang kita balik ke sini. Oke. Mana deh? Nah, saya perlu yang ini aja. Oke, ini saya kecilkan dulu. Mana kelihatan yang terjadi? Pinternya di sini nggak bisa digeser. Karena ini yang saya panggil gimana? Oke. Ini kalau ini seingat saya bisa digeser. Oke. Oke, nah saya sekarang mau ajarkan cara lain untuk menyelesaikan ini ya. Apa namanya? Yang mana? Cara lain untuk menyelesaikan linear programmingnya. Kalian tonton aja ini. Saya akan gunakan Excel ya. Oke, sekarang kita buka yang ini tadi. Nah, sekarang kita mau modelkan persoalan linear programming ini dengan menggunakan Excel ya. Ini kita mau pindahkan persamaan-persamaan ini ke dalam Excel. Saya besarin dulu di Excel. Silakan. Apa yang terjadi? Loh? Silakan ini betul-betul. Mana sih? Oh, hilang. Apa yang terjadi ini? Kok jadi gelap ini? Kita perlu yang terang ya. Mana sih musiknya? Mudah-mudahan kalau diulang bisa terang. Oke, saya perlu yang terang begini. Nanti nggak kelihatan kalau gelap. Oke. Saya nggak tahu. Di layar terlalu kecil saya kira. Inilah ya. Udah kelihatan ya. Kita mau buat tujuannya ya. Apa lagi? Ini variabel keputusannya, variabelnya ya. Variabel ada apa aja nih? Ada apa tadi? J dan K ya. Jagung dan kedelai. Oke. Di sini nilai variabelnya. Nilai variabelnya itu nanti solusinya maksudnya. Ya. Di sini koefisien. Oke, jadi koefisiennya berapa ini untuk fungsi tujuan aja ya. Koefisiennya adalah 60 untuk J, 40 untuk K. Nah. Oke, nah perhatikan ini di sini nilai variabelnya ya. Terus gimana mau saya letakkan? Kalau saya salah meletakkannya nanti salah pula. Ini. Saya coba di sini aja saya letakkan. Profit. Nah, itu saya mau letakkan profit.
Ah, sini kayaknya lebih enak. Sorry. Sebenarnya dimanapun nggak ada masalah. Profit kita adalah 60X tambah 40Y. Ya. Jadi ini formula sudah. 60-nya dari sini kita ambil dari sel B4. Kemudian nilai dari J-nya, ini kita simpan di sini, sel B3. Jadi itu adalah B4 dikali dengan B3. Ditambah. Terus apa itu? 40 ya. 40-nya di sini. Dikali dengan sel K ya. Nah, nilai untuk K-nya di sini tadi ya. Nah, ini, itu dia. Jadi kalau misalnya ini tadi berapa? 00 ya nilainya akan 0 itu. Nah, kemudian tadi berapa? 05250 misalnya. 250 tadi yang kita cari ya. Ngecek hasil kita tadi juga ya. Nilainya 21.000. Terus berapa tadi? Ada 3750 ya. 3750 dengan 2250 tadi ya. Oke, nah, 315. Terus satu lagi apa tadi? 3000 ya. Coba kita cek. Hasilnya adalah 300.000 ya. Nah, jadi untuk sementara ini hasilnya 00 dulu, kita nggak tahu ya. Kosong tadi ya, kosong itu artinya 00. Kemudian kita lihat kendalanya di sini. Nah, kendalanya variabelnya masih tetap ini ya, J dan K. Oke. Di kendala ini ada apa namanya? Ada 3 bagian ya, yang saya sebut sebagai bagian kiri. Kemudian saya sebut kontrol. Kemudian bagian kanan. Nanti saya jelaskan yang mana bagian kiri, yang mana kontrol, yang mana kanan ya. Yang ini ya kendala kita lihat. Mana ini? Bisa saya coret nggak? Coretnya harus di sini tadi. Ini kita besarin dulu ya. Mana besarkannya? Oke, ini kendala kita ya. Yang ini kita sebut bagian kiri dari kendala pertama. Yang ini kita sebut sebagai bagian kanan dari kendala pertama. Yang ini kita sebut sebagai kontrol. Nah, jadi dia 3 bagian ya. Yang sebelah kiri itu adalah yang berurusan dengan variabelnya. Kontrolnya adalah tanda lebih kecil sama dengan, mungkin nanti sama dengan, mungkin lebih besar sama dengan. Dan kanannya itu adalah angka saja, ya, yang terdiri dari angka saja. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kendala yang pertama, kita lihat ya, kendala yang pertama apa tadi? Lahan ya, lahan yang tersedia. Nah, lahan yang tersedia itu adalah 1, J-nya 1 ya, koefisiennya itu karena 1X tambah 1Y, jadi 1J tambah 1K ya. Tuliskan, kirinya kita biarin aja dulu, kontrolnya kanannya lebih kecil sama dengan, kanannya 6000. Di sini kita harus buat apa itu? 1J tambah 1K ya. Jadi kita buat formula di sini nih, sama dengan 1J ya, kali J-nya tadi mana disimpan? Sini, jadi balikkan kemari, nilai J-nya ya, ditambah dengan yang ini 1 juga dikali dengan nilai K-nya. Nilai K-nya ada di sini. Oke, enter. Ya, 0 karena ini masih 0 ya. Nah, dengan cara yang sama ini apa lagi setelah lahan, yang ini apa tadi? Pupuk. Iya. Pupuk ini koefisiennya 9, terus ini 3 ya. Nah, di sini kita mau buat 9J tambah 3K. Jadi 9J, ambil 9 dikali dengan J. Nah, J-nya ini ya. Ditambah dengan 3 dikali K. Dikali, tanda bintang itu kali ya maksudnya. Dikali dengan mana ini? K-nya mana tadi?
Oke, itu juga 0 masih ya. Satu lagi ini tadi apa nih? Waktu panen ya. Ini urusan waktu lah. Ini 3/4. 3/4 itu 0,75 ya. Oke. Oke, terus ini 1. Ini juga gitu ya. Ambil sama dengan 0,75 dikali dengan J ya, ditambah 1 dikali dengan saya mau nulis K, nggak boleh K, ini K. Oke, enter. Oke, ini tandanya lebih kecil sama dengan. Ada yang salah. Apa yang terjadi? Formulanya ada yang salah, ini mestinya 0 juga. Kita cek gimana salahnya. Ini C8 ini betul. Bagian B4 itu Pak, sepertinya salah. B4 Pak. 0 itu. B4 Pak. Tadi mestinya B8 dikali dengan B3 ya. Ini mestinya B3 ya. Iya Ya, Pak. Pak. Nah, itu ya. Oke, mantap. Ini sekarang berapa tadi ini? 40 400. Ini 52 50. Oke. Oke, bentar ya. Oke, nah bisa ya. Cuma matematika biasa aja kok. Cuma meletakkan, yang paling penting adalah meletakkan di mana? Meletakkan di sel yang benar, gitu ya. Jadi kita ulangi. Nah sekarang ini baru kita yang ngerti sebenarnya. Excel belum ngerti kalau ini adalah persoalan linear programming ya. Jadi besarkan aja. Oke. Jadi kalau kita baca ini sekarang ya, variabel kita J dan K, ini nilai awalnya ya, koefisiennya 60 40 ya, ini profitnya di sini. Kalau ini diklik di sana ada ini ya, ada formulanya, atau saya ini kan aja. Itu ada formulanya. Itu artinya kita menulis di sini 60J ditambah 40K ya. Yang ini kalau kita lihat formulanya itu adalah, itu dilihat di sini nih, 1J ditambah dengan 1K. Yang sini kita berharap 9J ditambah ini ya. Jadi ini 9J ditambah dengan 3K. Yang ini juga begitu. Kalau kita lihat ya mestinya cilaka. Apa yang terjadi itu? Oke, itu adalah 0,75J ditambah dengan berapa tadi? Ditambah dengan 1K ya, yang ini. Jadi sekarang ini dibandingkan, yang ini dibandingkan dengan ini. Ini adalah J tambah K sama lebih kecil sama dengan 60.000. Ini nanti kita membandingkan 9J tambah 3K lebih kecil sama dengan 40.500. Yang ini kita bandingkan, yang ini tadi ya. Nanti kita bandingkan. Ini adalah 0,75J ditambah dengan 1K lebih kecil atau sama dengan 52.500. Pada tahap ini Excel belum tahu ini adalah persoalan linear programming. Jadi Excel harus kita kasih tahu dulu bahwa ini adalah persoalan linear programming. Sekarang kita yang tahu ini adalah persoalan linear programming, Excel belum tahu. Oke. Nah, untuk memberitahunya kita berangkat ke file. Ini harus kalian catat bagus-bagus ini. Ya. Ini kita mengaktifkan apa yang disebut dengan solver. Ya, saya mau aktifkan solver. Setelah ini kita aktifkan solver. Ya, saya tulis saja di sini. Aktifkan solver.
Oke. Caranya klik klik file kemudian option ya. Jadi muncul ini ya, di sini kita klik apa? Nggak bisa ya. Ya nantilah. Kita klik file kemudian option ya. Jadi ini kita tutup dulu supaya saya bisa nulis. Ini saya pindahkan kemari pun nggak mau. Ini kita klik apa? Tadi file plus option. Oke, jadi kita klik ya, file kemudian ada option. Nah, kemudian di bawah ini mana dia? Di sini ada add-ins. Ya. Ada add-ins. Nah, diklik add-ins. Jadi tutup dulu ya. Ini ditambah apa? Add-ins. Itu tadi nulisnya. Oke, jadi saya ulangi. File, option, kemudian add-ins ya. Nah, kemudian di sana ada Excel add-ins. Ya. Di paling bawah itu ada Excel add-ins. Ya, kemudian kita klik go. Kemudian minta ini solver add-in. Wah, punya saya ternyata sudah diaktifkan. Ya, ini mestinya seperti itu. Ya, kemudian Anda aktifkan, kemudian klik OK. Oke, ini tadi pergi kemana ini? Ini Excel add-in ya. Add-in plus go. Kemudian contreng solver. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi kita ulang tadi ya. Ini area option, add-ins, kemudian Excel add-in go ya. Ini dicontreng. Ini saya matikan contrengnya dulu ya. Oke. Untuk melihat itu sudah diaktifkan atau belum, ya. Ini sebenarnya ini dulu yang dilewati. Ya, untuk bekerja dengan linear programming kita harus pergi ke data, ya. Klik data, lihat di sini nih, baca di sini ada solver nggak? Ya, sekarang nggak ada karena belum kita aktifkan, ya. Nah, kita aktifkan solvernya tadi dengan apa tadi? Option, kemudian add-ins, pilih ini Excel add-ins ya, kemudian go, kemudian contreng. Oke. Nah, contreng kita lihat data sekarang. Di ujung sudah ada solver. Ya, di ujungnya. Kelihatan atau kelihatan di sana? Oke, kelihatan di layar saya. Layar besar saya dan layar kecil saya kelihatan. Oke, kalau kita menyelesaikan ini dengan linear programming, setelah kita masukkan rumus apa segala macam tadi ya, ini namanya yang kita sebut sebagai model spreadsheet dari linear programming. Ini sebutnya. Ini semua, ini yang kita sebut sebagai model spreadsheet. Spreadsheet. Gitu ya. Jangan sheet yang satu lagi. Ya spreadsheet ini kalau sekarang yang paling terkenal ya Excel. Dulu zaman saya dulu ada Lotus dan segala macam ya. Atau boleh aja kita sebut kalau sekarang model Excel dari linear programming ya. Oke, nah setelah itu kita pergi ke mana tadi? Ke data untuk memberitahu si Excel bahwa persoalan kita adalah persoalan linear programming ya. Kemudian pergi ke solver. Mana ini? Solver. Nah, muncul ini dia. Muncul jendela ini ya. Nah, nanti dicoba ya di rumah. Muncul jendela ini, kemudian sekarang di sini ada macam-macam. Set objektif. Nah, objektif itu tujuan ya. Dia minta tujuannya ada di sel mana. Dalam kondisi kita, tujuan kita ada di sel ini dia. Ya, profit tujuan kita di sini tadi kita simpannya di sel D4. Klik aja D4. Nah, dapatlah D4. Persoalannya adalah kita mau
maksimumkan profit tadi ya, ini udah max. Kalau kita mau minimumkan klik min, kalau kita mau maksimumkan klik max. Kemudian ini harus diubah by changing variable cell. Nah, variabelnya di mana tadi ini nih ya? Ini aja di blok ini, di blok ini. Nah, masukkan di situ. Nah, masuk. Kemudian subject to the constraint ya, di sini dengan kendala ya. Kendalanya ya kita masukkan. Kan ini satu-satu. Boleh di add ya. Oke, mana dia? Apa yang terjadi? Ditipuin kita. Oke, ini masukkan selnya dengan lebih kecil sama dengan mudah tandanya, kemudian constraint-nya 6000, kemudian tambahkan. Oke, masukkan yang kedua. Ini selnya ini ya. Oke, D7 lebih kecil sama dengan mudah, kemudian constraint-nya adalah 4500. Oke, kemudian tambah lagi satu lagi ya. Add, siapa ini? Mana nih? Sekarang ini ya. Yang ini D8 lebih kecil atau sama dengan sudah ini, kemudian ini 5250. Ini tandanya boleh diganti nanti, mau sama dengan, mau lebih besar sama dengan, dan seterusnya ya, bergantung pada persoalan kita. Ini sekarang lebih kecil sama dengan. Ya, kemudian oke kalau saya nggak salah. Kalau kurang nanti kita tambah. Oke, jadi sekarang kendalanya ada 3 ya. Sel D6, ya, perhatikan di sini. Tahu saya ini cukup besar nggak itu situ. Sel D6 lebih kecil atau sama dengan sel F6, itu artinya apa ini? J tambah K lebih kecil atau sama dengan 6000, ini yang pertama ya. Oke, nah kemudian yang kedua ini sel yang kedua ini D7 lebih kecil sama dengan F7, itu artinya 9K, 9J tambah 3K lebih kecil atau sama dengan 40.500. Yang ketiga ini adalah berapa tadi ini? Ini ya, D8 lebih kecil atau sama dengan F8, itu artinya 0,75J tambah 1K lebih kecil atau sama dengan 5250. Oke, ini kendalanya ya. Kalau saya nggak salah mestinya ada satu lagi kendalanya. Oke, ini semua variabelnya tak negatif ya. Ini di sini ini ada make ini ya, ada dicontreng. Nah, kemudian kita sekarang tinggal bilang solve. Mudah-mudahan jalan. Yes. Oke, kalau udah di solve maka lihat ini sudah berubah ini. Jadi 3750 tadi 00 kan ya. Sekarang 3750 2250. Ya. Jadi sekarang solusinya adalah 3750 dan 2250 dengan profit maksimum adalah 315.000 ya. 3750 2250 dengan profit maksimum adalah 315.000 ya. Nah, ini kemudian kita bilang aja ini keep solution kita okekan. Oke, maka sekarang kita sudah dapatkan solusinya. Nah, itu cara paling mudah untuk menyelesaikan linear programming ya, dengan menggunakan bantuan Excel ya. Tadi bisa dengan menggunakan grafik, tapi ingat grafik lama tapi Excel yang penting kita pintar memodelkannya. Kalau kita sudah pintar memodelkannya nggak ada masalah. Satu hal yang perlu dicatat, ini nggak semuanya harus habis ya. Ini dari 5250 apa ini tadi? Waktu yang dipakai hanya 5062 setengah jam. Ya. Jadi masih ada sisa waktu sekitar berapa itu? Sekitar 190 sekian lah ya, 180 sekian jam lagi bersisa waktunya. Ini lahannya semua dipakai, 6.000 semuanya dipakai, kemudian pupuknya juga semua dipakai ya. 40.500 di sini tersedia, yang digunakan di sini juga 40.500. Tetapi waktu panen yang tersedia itu 52-50 jam, yang dipergunakan hanya 62,5 jam. Ya. Nah, kalau di Excel itu semua bisa kelihatan, mudah dia. Oke. Okay.
Ya nanti dicoba, kalau nggak dicoba nggak tahu ini. Kalau kesulitan ya boleh dicari di YouTube ya. Apa tadi? Excel Add-ins misalnya, ketikkan aja di YouTube Excel Add-ins, itu ada di YouTube contohnya ya, gimana mengetikkan Excel Add-ins tadi. Nah, kemudian linear programming tadi ya, solver ya, misalnya cari aja di YouTube solver, itu nanti ada video-video yang berurusan ya. Oke. Ini kita besarkan dulu. Oke, sebesar itu. Sebesar ini. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya ya. Oke, sekarang kita mau selesaikan model ini dengan menggunakan Excel nih ya. Maksimumkan R sama dengan 89X tambah 133,5Y. Nanti kalian baca ini kasusnya ya. Kemudian 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 240, X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 150 ya. Ini kita modelkan di Excel dulu ya. Jadi kita mau apa nih tadi? Tujuan. Kita buat tujuan dulu, kemudian variabelnya ya. Ada variabelnya di situ, X dan Y. Oke, X dan Y. Kemudian kita perlu nilai variabel ya. Ini variabel. Ini di mana tadi kita simpan ya. Terus kita tuliskan koefisien dari fungsi tujuannya. Di situ berapa? Ini 89 terus 133,5. Nah, kita mau tadi di sini fungsi tujuannya ya. Yang nggak tahu tujuannya revenue ini tadi ya. Nanti kalau dibaca revenue ya. Tentu ini formulanya apa jadinya ini? 89X ya. Jadi 89-nya saya ambil di sini, kemudian nilai X-nya ada di sini ya. Di B3 ditambah dengan 133 dikali dengan nilai Y-nya ada di sini. Oke. Ya. Itu formulanya. Kemudian kendalanya ini nggak banyak kendala. Ini apa ini tadi ya, variabelnya ya, X dan Y. Kemudian ini kiri. Waduh, nggak cukup deh. Kontrol yang kanan. Pilih sedikit lah ya, atau ini saya besarin. Please, kita nggak perlu yang itu. Loh, oh ya, udah betul ya. Kemudian di sini kendala pertama, saya sebut aja kendala pertama lah di sini. Lupa kita tadi apa ceritanya ya, kendala kedua. Ya. Ini koefisiennya 2, 3, ini koefisiennya 1, 3 ya. Terus sebelah kanannya ini 240, yang ini 150, yang ini tanda lebih kecil sama dengan, yang ini tanda lebih kecil sama dengan. Nah, sekarang kita buat di sini. Ini formula sama dengan, kita mau buat 2X ya, jadi 2 dikali dan nilai X-nya. Nilai X-nya di sini ya. Jadi B6 kali B3 jadi 2X ya. Ditambah 3 dikali dengan nilai Y-nya. Nilai Y-nya di sini. So, yang ini juga begitu ya. Sama dengan 1. Jadi kita ambil satunya dikali dengan X. Nilai X-nya di sini. Ditambah dengan 3 dikali dengan Y-nya. Nilai Y-nya ada di sini. Nah, udah selesai semua. Nah, tadi terus kemana kita? Andaikan udah solvernya udah aktif ini tadi ya. Kita pergi kalau begini, ini udah selesai semua ya. Jadi kita besarkan aja ini. Oke, kita pergi ke data. Kemudian di sebelah kanan ini ada solver. Kita klik solvernya. Nah, dia minta ini. Objektifnya di mana? Tertulis di 8, jangan percaya aja ya. Jadi objektifnya di sini. Itu objektif
revenuenya. Saya nggak tahu tadi kita mau maksimum revenue ya. Maksimum, kemudian changing sale-nya, ini ya. Oke. Masuk tuh nilai variabelnya ini, changing sale, by changing variable sale ya. Jadi sale variabelnya di sini. Oke, kemudian kita mau apa ini? Kita tambah constraint ya, kita minta add. Oke, yang kiri ini tinggal klik aja ini. Bandingkan dengan yang kanan. Ya, ini ganti di sini kanan. Kemudian tambahkan, kemudian masukkan yang kedua, yang kiri, bandingkan dengan yang kanan. Oke, kemudian oke, cuma 2 variabelnya. Cek di sini sudah ada 2. Ya. Nah, sekarang kita tinggal apa tadi? Selesaikan ya, tinggal solve aja ini. Situ udah berubah, situ ya. Nilainya 90 dan 20 agar diperoleh revenue yang maksimum, maka misalnya diproduksi 90 unit X, nah apapun X yang tadi dibaca di ini ya, di bukunya, dan 20 produk Y ya, dengan revenue maksimum adalah 10.650. Nah, perhatikan sekarang bahwa kendalanya semua dihabiskan nih. Disediakan 240, habis 240. Disediakan 150, habis 150. Nah, itu cara menyelesaikan linear programming dengan menggunakan Excel ya. Nah, kalau Anda ada di lapangan, ya misalnya kerja di kantor dan lain sebagainya, kalau Anda punya persoalan linear programming, Anda bisa selesaikan dengan menggunakan Excel. Tapi hati-hati ya, persoalan di lapangan, linear programmingnya tidak cuma 2 variabel. Linear programmingnya bisa banyak sekali variabel. Ya, bisa banyak sekali kendala. Ya. Nah, kalau kita memodelkannya dengan cara seperti yang saya beritahu hari ini, ya, dengan cara seperti yang ini, maka dia akan memakan waktu yang lama untuk menginputnya. Ya, bayangkan kalau ada katakan 10 variabel, 100 kendala, menginput formulanya aja udah ada berapa banyak formula, ya. Ada 101 formula yang harus diinput. Formula 1 untuk fungsi tujuannya, 100 untuk kendalanya, itu akan capek. Jadi nanti secara bertahap akan saya kasih tahu bagaimana caranya. Kita cuma perlu input 1 formula, yang lainnya kita tinggal copy paste saja. Kita cuma perlu input 1 formula aja, yang lainnya kita tinggal copy paste. Ya. Dan ketika menginput kendala tadi kita nggak perlu menginput, kalau tadi 100 kendala, inputnya 100 kali ya. Capek betul, nanti akan terjadi banyak kesalahan. Kita kadang-kadang lupa kendala yang mana yang sudah kita input, yang mana yang belum. Ya. Jadi nanti kita buat satu cara yang menginput pun nggak perlu menginput 100 kendala misalnya. Kita cuma perlu input 3 macam kendala saja. Ya. Kita perlu input 3 kali aja. Nggak perlu ini sampai kalau kendalanya 100 nggak perlu sampai 100 kali. Ya. Cuma perlu 3 kali aja. Nah, dengan cara seperti itu Excel bisa dipergunakan. Nah, sebenarnya software profesional itu ada di ini ya, di lapangan banyak software profesional, cuma harganya mahal betul. Ya, puluhan ribu dolar yang bagus sekali ya. USU yang lalu ada beli, saya nggak ingat belinya berapa ya, cuma nggak bisa dipergunakan oleh semua mahasiswa ya. Jadi ya untuk sementara bagi kita yang belajar secara kecil-kecilan ya kita gunakan Excel aja ya, Excel yang tersedia di mana-mana ya. Tuh. Nah, yang paling penting adalah Anda bisa mentransfer dari persoalan tematiknya, Anda modelkan ke model matematiknya, bisa itu, kemudian Anda bisa modelkan, memindahkan model matematik itu ke dalam model spreadsheet ya. Jadi ada beberapa tahap ya, dari persoalan tematik yang ada di lapangan, kemudian Anda modelkan menjadi model matematik ya, yang kita maksud dengan model matematik tadi ya, ini tadi yang kita maksud dengan ini model matematik. Kemudian Anda harus bisa mentransfer itu menjadi model spreadsheet-nya, ini model spreadsheet-nya. Kemudian
diselesaikan dengan menggunakan Excel. Dengan cara seperti itu Anda bisa menyelesaikan persoalan linear programming dengan lebih dari 2 variabel keputusan. Tadi cara grafik itu sebaiknya digunakan untuk 2 variabel keputusan saja, ya. Lebih dari 2 variabel keputusan kita gambarkan grafiknya pun sudah susah, mencari daerah solusinya sudah susah, ya. Jadi kita gunakan Excel. Nah sebenarnya kalau mau belajar lebih baik lagi, ya, teori di balik Excel ini, sebenarnya Excel ini menggunakan teknik yang sama seperti kita menyelesaikan sistem persamaan linear, ya. Oleh Excel nanti diubah nih, pertidaksamaan linearnya ini kan pakai lebih kecil sama dengan, ya. Nanti diubah menjadi sama dengan, jadi menjadi sistem persamaan linearnya. Nah kemudian diselesaikan sistem persamaan linearnya, ya, dimodifikasi. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear kita kemarin yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu itu dimodifikasi sedikit untuk keperluan dari menyelesaikan pemrograman linear, ya. Tapi akan memakan waktu yang lama. Jadi saya kasih tahu aja cara lainnya dengan menggunakan ini, ya, dengan menggunakan Excel. Bagi yang mau tahu di literatur kita itu diberikan cara untuk menyelesaikan ini dengan menggunakan apa yang disebut dengan metode simplex, ya. Jadi kalau dilihat literaturnya itu di sana diberikan cara menyelesaikan linear programming dengan menggunakan metode simplex, ya. Di sini ada mana? Di awal bab ini disebutkan itu upaya bab sini. Nah, ya. Ini grafik ini metode simplex khusus untuk maksimisasi biasanya yang diajarkan, ya. Dan seterusnya nanti kita lihat beberapa contoh ini, ya. Ini untuk meminimumkan. Tadi kita baru persoalan memaksimumkan, ya. Nanti kita lihat persoalan meminimumkan. Nah, kemudian kalau kendalanya campuran ini, mix constraints itu kendalanya campuran. Tadi kendala kita cuma satu macam, ya, kendala lebih kecil sama dengan saja. Itu mungkin, ya, ketika kita memodelkan kendalanya tidak cuma lebih kecil sama dengan, tapi nanti ada yang lebih besar sama dengan, ada yang sama dengan, ya. Itu yang dimaksud dengan ini mix constraint di sini, ya. Nanti kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Oke, untuk file ini kita berhenti sampai di sini. Apa namanya? Minggu depan kita apa namanya? UTS, ya. Rabu depan UTS, jadi siap-siap. Nah, UTS-nya saya ambil dari materi kita kemarin, Mak, ya. Materi kita bab berapa aja kemarin? Bab 1, bab 2 dengan bab 4 ini, ya. Bab 1, bab 2, bab 4. Dipelajari aja yang kemarin saya ajarkan. Kerjakan soal-soal yang ada di dalam buku itu. Soal apa namanya UTS kalian akan mirip aja dengan soal-soal yang ada di buku itu. Ujiannya 4 soal, ya. 4 soal dengan nilai sama, ya. Satu soal nilainya 25. Jadi caranya kerjakan yang mudah dulu, ya. Jangan berhenti di satu soal. Kalau satu soal agak kesulitan, kerjakan soal yang lainnya, ya, yang lebih mudah dulu dikerjakan. Oke, ada pertanyaan? Maaf Pak, waktunya sampai jam berapa ya kalau ngerjainnya? Atau 1 jam atau setengah jam Pak? 100 menit. Waktunya 100 menit. 4 soal, ya. Bagi? Makasih Pak. Apa
Ada lagi pertanyaan? Tanggal berapa ini? Kalau sudah cukup, kita berhenti sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan sebelumnya. Kalian ujian akses ke e-learning ya, seperti biasa akses ke e-learning, isi daftar hadirnya, kemudian nanti kumpul jawabannya seperti kumpul PR kemarin ya, kan udah ada latihan beberapa kumpul PR ya, udah ada 3 PR kayaknya yang sudah dikumpulkan itu, caranya seperti itu ya. Jadi nanti saya kasih batas waktunya 100 menit. Kalau kita mulai jam 8, kita sepakati aja kita mulai dari jam 8 berakhir di 9.40 ya. Nah, yang perlu saya ingatkan, Anda berurusan dengan komputer. Kalau berurusan dengan komputer, nggak ada tarik ulur ya. Komputer kalau 9.40 dia bilang 9.40. Cek waktu komputernya jam berapa ya, supaya sama setnya ya. Jadi sebaiknya saya kasih 10 menit ya untuk urusan mengupload ya. Saya kasih 10 menit, jadi ujiannya total waktunya 110 menit termasuk upload ya. 110 menit sudah termasuk upload. Jadi kalian atur aja. Ya kalau selesai dalam 90 menit sih akan selesai dalam 90 menit. Gitu. Nah, kemudian yang saya ingatkan satu lagi, jangan nyontek. Kerjakan aja apa yang ini ya, hasil karya sendiri. Jangan nyontek. Kalau nyontek nanti ketahuan. Kalau ketahuan saya marah. Ya. Ya macam mana, saya nanggapin orang nyontek sudah lebih lama daripada umur kuliah. Umur kalian baru berapa nih? Ada yang umurnya 30 tahun? Nggak ada. Nah, berarti saya lebih lama nanggepin orang nyontek daripada umur klien. Jadi pengalaman nyontek klien lebih pendek dari pengalaman saya nangkepin orang nyontek gitu. Jadi jangan nyontek itu, karena kalau nyontek ketangkep itu nanti. Oke, kita berhenti sampai di sini. Sampai ketemu hari Rabu depan.